Ada satu perasaan aneh setelah putus cinta yang terkadang lebih berat dari kesedihan itu sendiri. Bukan tangisan yang meledak-ledak, bukan juga amarah yang membara. Itu adalah keheningan, kekosongan. Kamu bangun di pagi hari, dan hal pertama yang kamu sadari adalah ruang di sebelahmu. Kamu mengecek ponselmu, tapi tidak ada notifikasi selamat pagi yang kamu harapkan. Kamu menjalani harimu seperti robot, makan terasa hambar, musik tidak lagi menyentuh, dan tawa terasa jauh. Kamu tidak sedang sedih, kamu sedang hampa. Jika kamu sedang merasakan ini, kamu tidak sendirian. Rasa hampa setelah putus cinta adalah salah satu pengalaman paling universal, sekaligus paling membingungkan yang bisa kita alami. Jadi, dari mana datangnya rasa hampa ini? Kenapa rasanya seolah ada lubang besar di dada kita? Ada beberapa alasan psikologis dan biologis yang kuat. Pertama, kehilangan rutinitas dan kebiasaan. Otak kita adalah mesin pembuat pola. Selama menjalin hubungan, kamu membangun ratusan kebiasaan kecil dengannya. Siapa yang akan kamu hubungi saat ada berita baik? Siapa yang mendengarkan keluh kesahmu di akhir hari? Siapa yang kamu ajak nonton film di akhir pekan? Sekarang, semua pola itu terputus. Otakmu bingung. Ia terus mencari pola yang hilang itu, dan yang ditemukannya hanyalah kekosongan. Kedua, krisis identitas kecil. Saat kita menjalin hubungan yang dalam, identitas kita seringkali melebur. Tidak ada lagi hanya aku. Yang ada adalah kita. Kita suka makanan pedas. Kita punya rencana liburan ke gunung. Ketika kita selesai, kamu dipaksa untuk kembali menjadi aku. Dan pertanyaan menakutkan itu muncul. Sebenarnya, siapa aku tanpa dia? Kamu kehilangan sebagian dari dirimu. Dan itu meninggalkan ruang hampa. Ketiga, putus dari aspek kimiawi. Cinta dan kasih sayang melepaskan hormon kuat di otak kita, seperti oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini membuat kita merasa aman, bahagia, dan terikat. Ketika hubungan berakhir, pasokan obat alami ini terhenti tiba-tiba. Tubuhmu secara harfiah mengalami withdrawal atau sakau. Rasa hampa itu adalah gejala fisik dari otakmu yang merindukan dosis kebahagiaan yang biasa ia dapatkan. Karena rasa hampa itu sangat tidak nyaman, reaksi alami kita adalah ingin segera mengisinya. Apapun caranya. Tapi, hati-hati. Banyak dari kita jatuh ke perangkap yang sama. Perangkap 1. Plester cepat mencari orang baru secepat mungkin. Rasanya mungkin menyenangkan di awal. Tapi ini berbahaya. Kamu tidak sedang membangun koneksi baru, kamu sedang menggunakan orang lain sebagai plester untuk menutupi luka yang masih menganga. Ini tidak adil untukmu, dan tidak adil untuknya. Perangkap 2, distraksi berlebihan bekerja gila-gilaan. Main game sampai pagi, binge watching serial berhari-hari, atau bahkan lari ke alkohol dan pesta. Tujuannya, 1. Membuat pikiranmu mati rasa. Masalahnya, distraksi hanya menunda. Kekosongan itu tidak hilang. Ia hanya menunggu di balik pintu, dan seringkali kembali dengan lebih kuat saat kamu sendirian di malam hari. Perangkap 3, stalking mantan. Ini adalah cara paling populer untuk menyakiti diri sendiri. Kamu scroll media sosialnya, mencari tahu dia sedang apa, apakah dia sama hancurnya denganmu, atau apakah dia sudah bahagia. Setiap kali kamu melakukan ini, kamu seperti mengorek luka yang hampir kering. Kamu tidak memberi ruang bagi hatimu untuk sembuh. Kamu terus memberinya asupan masa lalu, membuat kekosongan itu semakin dalam. Jadi, jika semua cara tadi salah, lalu bagaimana cara yang benar? Jawabannya tidak mudah, tapi ini adalah kebenarannya. Kamu tidak bisa mengisi kekosongan itu dengan paksa. Kamu harus melewatinya. Langkah pertama, izinkan dirimu merasa berhenti melawan rasa hampa itu.
Berhenti merasa bersalah karena kamu belum pulih. Duduklah bersamanya, akui keberadaannya. Katakan pada dirimu sendiri, aku merasa kosong sekarang, dan itu tidak apa-apa. Rasa hampa adalah bagian dari proses berkabung. Ini adalah ruang yang tercipta sebelum penyembuhan bisa dimulai. Langkah kedua, detoks total dari mantan. Ini wajib bukan untuk membenci, tapi untuk melindungi hatimu. Mute, unfollow, atau bahkan blok akun media sosialnya. Hapus foto-foto yang memicu rasa sakit. Simpan barang-barang pemberiannya di tempat yang tidak terlihat. Kamu tidak bisa menyembuhkan diri di lingkungan yang terus mengingatkanmu pada rasa sakit. Berikan dirimu ruang bersih untuk bernapas. Langkah ketiga, rawat rumahmu. Saat hatimu hancur, seringkali tubuhmu ikut terabaikan. Padahal, tubuhmu adalah rumah yang menampung hatimu. Lakukan hal-hal paling dasar, makan makanan yang bergizi, meskipun kamu tidak nafsu, tidur yang cukup, minum air putih, bergerak, tidak perlu olahraga berat, cukup jalan kaki 15 menit di luar rumah. Menghirup udara segar bisa mengubah perspektif. Merawat tubuhmu, mengirim sinyal kuat ke otak. Aku masih di sini. Aku berharga. Aku akan melewati ini. Setelah kamu bisa duduk dengan rasa hampa itu, perlahan, inilah saatnya untuk mulai membangun kembali. Bukan mengisi lubang yang dia tinggalkan, tapi membangun rumah yang baru untuk dirimu sendiri. 1. Temukan kembali aku. Ingat pertanyaan siapa aku tanpa dia. Sekarang saatnya mencari tahu. Tulis daftar. Apa yang kamu suka lakukan sebelum bertemu dengannya? Musik apa yang kamu nikmati sendirian? Apa hobi yang sempat kamu tinggalkan? Inilah saatnya berkencan dengan dirimu sendiri. Cobalah ke kafe baru sendirian. Pergi ke bioskop sendirian. Nikmati kesendirian itu. Kamu akan sadar bahwa kamu sebenarnya adalah teman yang cukup menyenangkan. 2. Ciptakan rutinitas baru. Otakmu kehilangan pola lama. Jadi, ciptakan pola baru yang sehat. Gantikan notifikasi selamat pagi darinya dengan 5 menit meditasi. Atau menulis 3 hal yang kamu syukuri di jurnal. Gantikan makan malam berdua dengan jadwal olahraga atau telepon keluarga. Rutinitas baru ini memberikan sinyal pada otakmu bahwa hidup terus berjalan dan ada pola baru yang bisa diandalkan. 3. Koneksi. Rasa hampa seringkali adalah rasa kesepian akan koneksi. Tapi koneksi bukan hanya soal asmara. Hubungi teman lama, habiskan waktu berkualitas dengan keluargamu. Bergabung dengan komunitas baru, lakukan kegiatan sukarela. Kamu akan sadar bahwa cinta ada dalam banyak bentuk, dan hatimu bisa diisi oleh banyak koneksi yang tulus. 4. Temukan tujuan baru. Tetapkan satu tujuan kecil yang tidak ada hubungannya dengan mantanmu. Mungkin belajar bahasa baru, menyelesaikan proyek di kantor, atau mungkin sesederhana menata ulang kamarmu. Tujuan memberimu alasan untuk bangun di pagi hari. Tujuan memberimu arah baru. Penyembuhan itu tidak linear. Akan ada hari-hari di mana kamu bangun, dan rasa hampa itu datang lagi. Itu wajar. Itu bukan berarti kamu gagal. Perlahan tapi pasti, kekosongan itu akan berubah. Ia tidak lagi terasa seperti lubang yang menganga. Ia akan terasa seperti ruang untuk bertumbuh, ruang untuk bernapas, ruang untuk dirimu yang baru, yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih utuh. Kamu tidak hancur, kamu hanya sedang dalam proses membangun ulang. Dan percayalah, versi dirimu yang akan datang, yang dibangun di atas fondasi cinta diri, akan jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu sedang dalam perjalanan ini, tulis di kolom komentar. Satu hal kecil apa yang akan kamu lakukan untuk dirimu sendiri hari ini? Mari kita saling menguatkan.
Aku tidak sabar untuk mendengar cerita tentang dirimu di kolom komentar. Sekian, dan semoga harimu menyenangkan.